Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyika rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamatika fi kulli waqtin wahyin. Para santri, wali santri dan keluarga bahagia, kita ada tradisi baru dalam mengkaji satu kitab, yaitu kita akan membaca suratul Fatihah. Nanti ketika kita ngaji kitab-kitab yang lain juga akan melakukan yang sama, sehingga mungkin para santri wali santri agak kaget kenapa itu kok berbeda. Mulai hari ini ketika kita mengkaji kitab, kita akan melakukan sebuah tradisi yang biasa kita lakukan ketika kita mengajar kitab di pesantren. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabil kiram wa azwajihi wa ladihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi lahumul Fatihah. Wa ila hadrati abina sayyidina Adam wa mina sayyidatina Hawa wa lisaidil anbiya wal mursalin wa syuhada sholihin wal ulama'il amilin wal awliya'il arifin wal malaikatil muqarrabin wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, khususan walidaina wa muallimina wa farallahu lahumul Fatihah. Khususan ila hadrati Syekh Jarnuzi muallif hadal kitab Ta'limul Muta'alim. Al-Fatihah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil jiddi wal muwadhabati wal himmah. Di dalam kitab taklim ada satu fasal, tepatnya insyaallah fasal yang kelima, yang membicarakan pentingnya kesungguhan, konsistensi dan semangat dalam ikhtiar mencari ilmu, mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat. Di dalam bab ini sudah beberapa kali kita bahas, mungkin 1 atau 2 pertemuan, dan ini adalah pertemuan yang ketiga, menunjukkan bab ini cukup panjang karena bab ini dibicarakan, ditulis agak panjang. Ini menunjukkan kepada kita bab kesungguhan, konsisten dan semangat yang tinggi ini sungguh sangat penting dalam ikhtiar para santri untuk mendapatkan ilmu. Baik, kita teruskan. Wal ilmun nafi yahsulu bihi husnul dzikri wa yabqa dzalika ba'da wafatihi fa innahu hayatun abadiyatun. Ada konsep ilmu yang bermanfaat, sudah mungkin sering kita sampaikan tentang ilmu yang manfaat ini. Ini penting diketahui oleh para santri agar konsep ini diketahui dengan detail, dengan sungguh-sungguh, sehingga tidak sampai santri keliru mendefinisikan ilmu yang bermanfaat. Kadang-kadang ilmu yang bermanfaat itu dikaitkan dengan seseorang
berhasil dalam hal ekonomi, berhasil dalam hal jabatan, berhasil dalam bisnis, berhasil dalam hal kehidupan, dikatakan ilmunya bermanfaat. Apakah seperti itu? Para santri, wali santri dan keluarga bahagia, ilmu yang bermanfaat seperti didefinisikan oleh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, yaitu ma yazidu fi khaufika minallahi ta'ala, yang ilmu yang bisa menambah rasa takutmu kepada Allah. Ini yang pertama. Ilmunya bertambah, takutnya kepada Allah juga bertambah. Takutnya ini diwujudkan dalam bentuk perhatian terhadap perintah-perintah dan larangannya. Yang kedua, wa yazidu fi basaridika bi ayubi nafsika, menambah kecermelanganmu, kebeningan mata batinmu untuk melihat cacatmu. Ada istilah gajah di pelupuk mata tidak tampak, kuman di seberang lautan tampak. Ini sebenarnya adalah kearifan dari orang terdahulu yang ingin menunjukkan betapa sulitnya melihat aib sendiri, betapa mudahnya melihat kesalahan orang lain. Kita sering melihat di medsos betapa banyak orang menghina, menyalahkan, menggugat orang lain. Apakah dirinya punya kemampuan untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang dalam tanda petik dihadapi orang lain dan belum berhasil? Nah, berangkat dari sulitnya inilah kemudian orang memudahkan melecehkan orang lain, menyalahkan orang lain, menghina orang lain. Maka ilmu yang bermanfaat adalah menajamkan mata hati untuk bisa melihat aib sendiri. Yang ketiga, wazazitu fi ma'rifatika bi ibadati rabbika. Yang ketiga, menambah pengetahuanmu untuk beribadah kepada Allah. Nah, ibadah itu seperti apa? Sehingga ia mampu melakukan peribadatan, persembahan kepada Allah dalam seluruh hidupnya. Bukan hanya dalam sholat, puasa, haji dan zakatnya, tapi ketika dia melakukan muamalah dengan sesama, ketika melakukan pekerjaan-pekerjaan pribadi, selalu didedikasikan untuk Allah. Makanya dia tidak pernah meremehkan pekerjaan sekecil apapun. Dengan cara setiap pekerjaan, setiap sikap selalu dilandasi oleh ilmu. Makan memang digerakkan oleh rasa lapar, tapi dia makan dengan ilmu. Minum memang dimotivasi oleh rasa haus, tapi dia akan minum dengan ilmu. Dia minum tidak akan minum dengan berdiri, dia akan minum dengan duduk. Karena Rasulullah pernah mengajarkan kepada kita, la yasrobanna ahadukum qa'iman. Maka dia duduk karena ingat Rasulullah mengajarkannya. Yang keempat, wa yuqallilu min rawbatika fid dunya. Ilmu yang manfaat akan membuat kita sedikit kecintaan kita terhadap dunia. Dunia itu berubah, dunia itu akan rusak.
dunia itu sering menipu. Orang yang ilmunya manfaat akan bisa menangkap, memperlakukan dunia sesuai proporsinya. Dunia hanyalah tempat menanam, mazraatul akhirah. Ilmu yang manfaat akan membuat orang bisa menempatkan dunia sekadar untuk menanam kebaikan untuk kebutuhan di akhirat. Yang selanjutnya, ilmu yang manfaat adalah wa yazidu fi ragbatika fil akhirah. Ilmu yang manfaat akan menambah kecintaan kita terhadap akhirat. Dunia ini tidak lama. Akhirat akan selamanya. Maka orang yang cerdas ini bukan profesor atau doktor. Bisa saja profesor, dokter memang benar-benar cerdas sepanjang dia memiliki kualitas, bisa menguasai keinginan-keinginannya, dan banyak menyiapkan sesuatu setelah matinya. Ketika seorang dokter, seorang profesor mampu melakukan itu, memang dia orang cerdas. Tapi profesor dokter yang kemudian cinta terhadap dunia, lupa terhadap akhirat, dia bukan orang yang cerdas. Orang biasa banyak yang cerdas karena memiliki kualitas, bisa menguasai keinginannya, dan banyak melakukan perbuatan untuk kepentingan setelah meninggalnya. Ilmu yang manfaat yang lain adalah wa yaftahu basiratika bi afati a'malika hatta tahtariza minha wa yudli'aka ala makayiti syaitan wa ghururih. Ilmu yang manfaat adalah bisa membuka mata hati tentang betapa banyak penyakit-penyakit amal. Kita sudah melakukan kebaikan, tidak mesti kebaikan itu bisa kita tunai. Karena mungkin kebaikan itu justru habis karena penyakit-penyakit yang tidak kita ketahui, yang tidak kita sadari. Besok di akhirat kita kecewa. Loh kenapa ya? Dulu saya pernah melakukan sesuatu, ternyata catatannya di sini tidak ada. Dan kemudian ilmu yang manfaat itu akan bisa menunjukkan kepada kita tentang penyakit-penyakit itu dan sebab-sebabnya, sehingga kita bisa memelihara ilmu itu dari penyakit. Penyakit yang langsung dari kita adalah diantaranya riya, senang meminta apresiasi dari banyak orang. Kalau dipuji kita melakukan sesuatu, kalau tidak ada pujian kita tidak melakukannya. Kalau di depan banyak orang kita banyak melakukan kebaikan, tapi dalam keadaan sepi kita tidak melakukan apa-apa. Sombong kita menganggap amal kita dengan melakukan sesuatu yang besar, menganggap orang lain tidak sepadan dengan kita. Hasud, kita tidak suka terhadap prestasi-prestasi yang dicapai orang lain. Suka prestasi-prestasi kesenangan yang didapat oleh orang lain itu hilang dari mereka. Suka kalau prestasi, kegemilangan, karunia itu berpindah kepada diri kita. Itu akan menghancur leburkan amal. Belum lagi dari tipu daya setan. Ilmu yang bermanfaat akan bisa membuka mata hati untuk mengetahui itu dan bisa memelihara amal kita. Itulah ilmu yang manfaat. Dan ilmu yang manfaat itu akan bisa melahirkan nama baik, pujian yang baik. Dan pujian yang baik itu abadi. Bahkan ketika seseorang sudah meninggal, pujian itu masih kita dapati.
Kita mengkaji kitab Ta'limul Muta'alim yang ditulis oleh Syekh Zarnusi, kita tidak pernah tahu Syekh Zarnusi ini hidupnya seperti apa, sehari-harinya seperti apa, berapa ratus tahun yang lalu. Tapi kita mengkajinya, kita menyebut namanya, kita membaca Fatihah untuk beliau, kita mengagumi setiap kata yang ditulisnya. Ini yang disebut fa'innahu hayatun abadiyatun. Sesungguhnya ilmu yang bermanfaat itu akan menjadi sebutan yang abadi. Para santri, wali santri dan keluarga bahagia, wa ansyadana Syekhul Imam Al-Ajal Dhahiruddin Muftil A'immati Hasan bin Ali Al-Ma'ruf bil Marginani syi'ran. Seorang ulama bersyair, banyak syairnya, tapi nanti akan kita baca sebagian. Al-jahiluna fa mauta qabla mautihim wal alimuna wa in matu fa ahyahu. Al-jahiluna fa mauta qabla mautihim wal alimuna wa in matu fa ahyahu. Orang yang bodoh ia mati sebelum benar-benar mati. Karena orang itu ada dan tidak adanya tidak berbeda. Ada orang yang adanya bermanfaat, sehingga banyak dibutuhkan orang. Ada orang yang ada tapi adanya merepotkan orang. Orang ini diharapkan segera meninggal dunia karena merepotkan, merusak, menciptakan keresahan di tengah masyarakat. Ada orang yang ada dan tidak adanya tidak berbeda. Sebenarnya dia sudah mati sebelum mati. Sedangkan orang yang alim adalah orang yang walaupun sudah mati, dia sebenarnya hidup. Nama baiknya hidup, apa yang dilakukan masih dipelajari oleh para santrinya, tulisannya masih dipelajari, kalimat-kalimat yang disampaikan masih dicatat dan dihayati oleh para santri. Ia hidup selamanya. Wan sadana Syekhul Islam Burhanuddin, dan Syekh Burhanuddin juga membuat syair. Wa fil jahli qablal mauti mautun li ahlihi bajzamuhum qablal kuburi kubura. Dan di dalam kebodohan sebenarnya ada kematian. Tadi karena bodoh dia tidak bisa mengambil prakarsa apa-apa, ada tidak adanya tidak ada gunanya. Jasad mereka saja yang kelihatan, tapi sebenarnya mereka sudah mati sebelum mati. Jasad mereka sudah terkubur sebelum benar-benar mereka dikuburkan di pemakaman. Tentunya ada, tidak saya sebutkan semuanya. Hayatul qalbi ilmun fagtanimhu wa mautul qalbi jahlun fajtanibhu. Hidupnya hati, kita tahu hati ini adalah satu instrumen yang sangat penting yang kata Rasulullah, idza saluhat salahal jasadu kulluh wa in fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiya al-qalb. Dan hidupnya hati, sehatnya hati itu karena ilmu. Fagtanibhu, maka jagalah ilmu itu. Sebaliknya, matinya hati adalah karena kebodohan, maka jauhilah kebodohan itu.
Para santri, wali santri dan keluarga bahagia, saya lewati beberapa syair, kita teruskan yang lain. Wa kafa bil ladadil ilmi wal fiqhi wal fahmi da'iyan wa ba'isan lil aqil ala tahsilil ilmi. Cukup lazatnya ilmu, nikmatnya ilmu, khususnya ilmu fikih dan pemahaman terhadap ilmu itu bisa membangkitkan motivasi, bisa menuntun orang yang berakal untuk menghasilkan ilmu. Jadi enaknya ilmu, enaknya orang yang menjadi ilmu, pemahaman terhadap sebuah ilmu itu akan bisa memotivasi, bisa membangkitkan semangat bagi orang yang berakal untuk berjuang dengan segala cara, melakukan riyadhah seberapapun beratnya untuk mendapatkan ilmu. Wa qad yatawalladul kasalu minal balghami wa rutubati wa tariqu taqlilihi taqlilut tu'am. Kadang-kadang malas al-kasal itu bisa melahirkan balgham. Balgham. Dan apa-apa yang basah dan cara untuk menyedikitkan balgham adalah dengan menyedikitkan makan. Malas itu biasanya sering muncul dari banyaknya riya. Riya sesuatu yang seringkali keluar dari tenggorokan kita. Ya. Jadi malas itu biasanya karena satu riya sesuatu, bukan riya pamer, bukan, tapi riya yang sesuatu yang kental yang keluar dari tenggorokan kita dan sesuatu yang basah. Untuk menghindari banyaknya riya tadi adalah dengan menyedikitkan makan. Kila dikatakan ittafaqa sab'una nabiyyan alaihimus salatu wassalam ala anna kasratin nisyan min kasratil balgham wa kasratil balgham min kasratil surbil ma wa kasratil surbil ma min kasratil akli. 70 nabi alaihimus salatu wassalam sepakat berpendapat sesungguhnya sebagian besar penyakit lupa, ya saya katakan penyakit lupa, itu karena banyaknya balgham. Jadi riya, banyaknya air yang kental di tenggorokan kita, di ujung tenggorokan kita. Dan banyaknya balgham ini disebabkan oleh banyaknya minum air yang pertama. Dan banyaknya minum air ini juga karena disebabkan banyaknya makan. Para santri, wali santri, moga-moga kajian kita hari ini bermanfaat dan ujungnya banyak para santri yang ke depan akan menjadi ulama. Dan ulama kita tahu sebagai pewaris para nabi yang akan menghidupkan hati-hati yang kering, memberikan lentera bagi kegelapan dunia dan menjadi pemandu agar umat manusia berjalan ke arah jalan yang tepat, yaitu Shiratal Mustaqim. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.